seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem dibagi menjadi dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gunung, dan gurun. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, tanaman, dan kebun. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat, alam, dan buatan. Alat dan bahan yang disiapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi biometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di hutan antara lain, kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 29 derajat Celcius. Jenis tanahnya aluvial dan subur. Anginnya semilir serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati biotik yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama, pohon bakau. Yang kedua, pohon kelapa. Yang ketiga, pohon sawit. Yang keempat, pohon mangga. Dan yang kelima adalah seruni mini. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, ada beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah. Yang kedua ada lalat buah. Yang ketiga ada bekantan. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produser dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemukan yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya kita ke ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Lihat, cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 27 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya sangat cukup. Adapun komponen biotik yang kita temui pada ekosistem sawah yaitu yang pertama ada padi. Yang kedua ada pohon bambu. Yang ketiga ada pohon pisang. Dan yang keempat ada rumput. Dan yang kelima ada bunga. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik dan komponen biotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari,
air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah yang pertama keong sawah, yang kedua capung, yang ketiga ada kupu-kupu, dan yang keempat ada lebah. Hewan-hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik, ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang mendukung sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih.